Oke teman-teman, selamat datang kembali di Lensa Elektro. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengganti atau membongkar gear pada blender ya. Di sini dalam sistem pembongkaran gear blender atau penggantian gear blender yang baru karena rusak ataupun karena sumbing ya, akibat terkikis, maka ada dua metode yang digunakan. Seperti biasanya, pada channel kita akan membahasnya secara akurat dan terpercaya. Jadi, biar teman-teman paham dan bisa, mari simak video ini sampai tuntas. Jadi, untuk membongkar blender ini, kita butuhkan alat ya teman-teman. Yang pertama, obeng bunga ya teman-teman, seperti biasa. Yang kedua, kita butuh tang ya teman-teman, untuk penjepit. Yang ketiga, kita butuh obeng ketok ya teman-teman. Fungsi dari peralatan ini maka kita akan aplikasikan pada dua metode cara membongkar atau menggantikan gear pada masing-masing blender teman-teman ya. Teman-teman, sekarang kita akan membongkar kedua blender ini dulu teman-teman, agar teman-teman bisa membedakan nanti jenis cara manakah yang akan teman-teman butuhkan untuk membongkar blender teman-teman. Karena di sini ada dua versi ya teman-teman. Jadi untuk mempercepat videonya, kita bongkar dulu blendernya teman-teman. Cara membongkar untuk jenis blender jenis ini ya teman-teman, yaitu Miyako maupun Panasonic ataupun sama seperti blender lain-lainnya teman, semua sama, posisi bautnya ada di belakang sini. Jadi kebetulan saya telah membongkar semua baut ini agar untuk mempercepat video kita ya teman-teman. Nah, setelah baut terbuka, nah begini tampilannya teman-teman untuk yang jenis ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita buka yang jenis ini ya teman-teman. Ingat teman-teman, yang jenis ini kalau bautnya ada 3 ya, di sini tidak ada baut, pastikan ini butuh kuncian, maka dia berada di bawah karet ini ya teman-teman. Nah teman, biar teman-teman paham, teman-teman simak terus video ini sampai tuntas ya teman-teman, agar teman-teman tidak butuh teknisi untuk memperbaiki atau menggantikan gear pada blender teman-teman, karena caranya gampang dan 0 rupiah ya teman-teman, cukup membeli suku cadangnya. Nah setelah blender ini kita buka kedua-duanya, maka teman-teman pilih salah satu jenis blender yang teman-teman miliki ataupun teman-teman ingin ganti gearnya. Pastikan dulu bentuk bawahnya teman-teman. Kalau teman-teman bentuknya ada baling-baling ini ya, ada baling-baling ini, maka kita akan gunakan metode pertama ya teman-teman. Kalau jenis blender teman-teman tidak menggunakan baling-baling ya teman-teman, maka kita akan gunakan metode kedua. Jadi biar teman-teman paham jenis mana yang teman-teman butuhkan, maka teman-teman simak video ini cara kita membongkar gear ini ya teman-teman. Pertama teman-teman, kita akan mulai dari jenis blender yang punya kipasnya ya teman-teman, yang punya kipas. Nah ini kita geser dulu teman-teman. Untuk jenis blender yang punya kipas ya teman-teman, ini pastikan merek-merek yang berkualitas ya teman-teman, atau jenis blender yang sedikit mahal ya dari yang tidak berkipas. Nah cara membuka gear, untuk membuka gear yang rusak ini teman-teman, maka kita gunakan adalah pertama alatnya adalah obeng ya teman-teman, obeng. Nah fungsi obeng ya teman-teman, kita harus sungkit dulu kipas baling-baling yang tersedia pada blender teman-teman jenis ini ya. Ya kita sungkit perlahan, hati-hati teman-teman, jangan patah ya. Pastikan teman-teman mengangkatnya hati-hati, jangan sampai patah. Seperti ini ya teman-teman, kiri kanan. Nah jika teman-teman jenis blender ini punya kipas, maka rotor yang dimilikinya adalah teman-teman, panjang keluarnya setelah kita buka kipas adalah normal ya teman-teman. Normal, yang artinya normal berarti ada jangkauan untuk kita menjepit ya teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman, kita gunakan tang ya teman. Nah gunakan tang ya, gunakan tang, lalu arahkan blender seperti ini dulu ya teman-teman, biar teman-teman paham. Nah gunakan tang,
jepit bagian yang bisa dijangkau ini teman-teman, area yang area tadi tempat melekatnya baling-baling. Nah, sehingga kita bisa menggunakan tang untuk menjepitnya. Oke teman-teman, jepitnya. Lalu teman-teman gunakan obeng, ya, gunakan obeng, letakkan pada bagian ini teman-teman. Nah, terserah teman-teman, kalau ada tang satu lagi untuk membantu pun boleh. Kalau emang ini kira-kira sudah rusak, ya rusak nggak apa-apa. Tapi kalau kira-kira ini masih bagus, jangan sampai rusak, ya teman-teman. Nah, cara membukanya teman-teman, cukup teman-teman putar ya obeng yang tangan kanan teman-teman nih, obeng ini ya. Nah, ini searah putaran jarum jam, ya teman-teman. Untuk membuka, ingat teman-teman, putar arahnya searah jarum jam, ya, begini teman-teman. Tekan yang kuat tangnya. Nah, searah jarum jam, ya teman-teman. Kalau begini lihat arah jarum jam. Nah, bisa ya teman-teman. Lalu lepaskan tang teman-teman. Oke, ini untuk cara pertama ya teman, untuk jenis blender yang memiliki kipas pada rotor belakangnya. Nah, ini untuk cara jenis blender yang ada kipas di belakangnya teman-teman. Nah, untuk cara kedua ya teman-teman, kita lanjut ke cara yang kedua. Untuk jenis blender yang agak sedikit murahan ya teman-teman. Nah, bukan murahan apa-apa teman-teman, fungsinya sama, cuman mungkin harganya di bawah harga yang kualitas lebih tinggi ya teman-teman. Ini blender jenis ini teman-teman, dia tidak punya kipas ya teman-teman, sehingga kalau dia tidak punya kipas berarti dia sulit dijangkau untuk kita jepit dengan tang ya teman. Nah, nggak mungkin kita jangkau ya. Nah, licin ya teman. Nah, pastikan dia licin. Jadi bagaimana cara kedua ini teman-teman? Untuk jenis blender yang tidak punya kipas ya teman-teman, yang seperti ini, tidak bisa dibuka kipasnya, rotornya tidak panjang ya teman-teman, maka kita butuh metode pengetokan ya teman-teman. Metode pengetokan yaitu kita harus gunakan yang namanya peralatan kita yang ketiga, yaitu obeng ketok ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Jangan sampai teman-teman hancur ya. Untuk cara yang ketiga ini teman-teman, gunakan obeng ketok, palunya gunakan saja tang teman-teman, jangan gunakan palu karena tenaga palu lebih besar ya daripada tenaga tang, karena dia butuh sedikit ketokan ya. Nah, seperti semula teman-teman. Untuk membukanya teman-teman, kita cukup mengetok ya teman-teman, di bagian atas ini, karena rotornya as tengahnya tidak panjang, tidak bisa jangkau, maka kita butuh metode ketok ya teman-teman. Cara mengetoknya teman-teman sama seperti cara pertama. Teman-teman harus ingat, untuk membuka kita harus memutarnya searah jarum jam ya teman, searah putaran jarum jam ya teman. Taruh ya, ini teman-teman ya. Teman letakkan obeng ketok di sini ya teman-teman. Teman-teman ketok dengan gaya menahan ya, atau tenaga dalam. Ya, usahakan kita mengetok teman-teman, ini jangan sampai berputar ya, jangan sampai berputar kuat. Ini teman. Oke. Nah, oke. Setelah begitu dengan cepat ya teman-teman, agar dia terbuka. Setelah itu kita periksa, langsung goyang teman-teman. Nah, goyang. Nah, tinggal kita buka. Oke. Ini cara keduanya teman-teman. Nah, jadi kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share atau bagikan ke teman-teman yang lain ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa teman-teman subscribe juga, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah teman-teman, satu lagi saya ingatkan, untuk cara kita memperbaiki blender yang rusak agar gampang ya teman-teman, ataupun teman-teman bisa memperbaikinya sendiri, maka kita akan lanjutkan nanti kalau tidak berhalangan di video selanjutnya. Oke teman-teman, sekian dulu, terima kasih, dah.